Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Pertiwi. Di sini kita akan membahas mengenai materi biologi, yaitu metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, diharapkan dalam pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menyebutkan definisi metabolisme, kemudian menyebutkan struktur enzim, menjelaskan sifat enzim, kemudian faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, dan juga menganalisis cara kerja enzim. Baik, sebelum memasuki materi, kita ingat-ingat terlebih dahulu pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup, yaitu salah satunya adalah nutrisi. Nah, apa sih fungsi dari nutrisi ini? Nutrisi itu sebagai substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk dapat bergerak normal. Nah, di pertemuan kali ini coba kita lihat pada gambar slide yang telah ditampilkan, ada nasi dan juga lauk pauk, ada juga seseorang yang sedang memakan nasi. Kita pernah ingat bahwasanya ketika kita memakan nasi tanpa menggunakan lauk, maka ketika nasi itu menjadi lembut, kita akan merasa manis dari nasi itu. Nah, rasa manis itu dapat kita dapatkan dari mana sih rasa manis tersebut gitu. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bagaimana sih nasi tersebut dapat rasa manis dan apa kaitannya dengan metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Untuk itu, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Baik, mari kita memasuki materi yaitu mengenai metabolisme sebagai reaksi katalis dalam makhluk hidup. Nah, ada metabolisme. Apa sih yang kita ketahui mengenai metabolisme? Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Banyak sekali reaksi kimia yang terjadi dalam diri kita, mulai dari perombakan, proses-proses perubahan zat makanan, penyusunan, dan juga ada penguraian. Nah, kita ketahui bahwasanya metabolisme itu ada katabolisme dan juga ada anabolisme. Nah, katabolisme ini merupakan pemecahan, yaitu pemecahan dari senyawa yang molekulnya itu kompleks menjadi molekul sederhana. Sedangkan yang kedua itu ada anabolisme. Anabolisme ini merupakan pembentukan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, kita harus tahu bahwasanya semua reaksi kimia, baik pemecahan, baik pembentukan, ataupun perombakan itu dalam makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya enzim. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai enzim nih, yang meliputi ada struktur enzim, kemudian sifat enzim, cara kerja enzim, dan juga faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu struktur enzim. Nah, enzim ini terdiri dari apoenzim dan juga gugus protestik. Nah, apa sih apoenzim ini? Apoenzim itu tersusun dari protein. Sifatnya itu labil, artinya dapat berubah sesuai dengan suhu dan juga pH. Kemudian yang kedua itu ada gugus protestik. Nah, gugus protestik ini bukan protein, yaitu meliputi kofaktor yang terdiri dari ion logam seperti Fe, Zn, dan juga Mg. Kemudian ada koenzim. Koenzim ini merupakan molekul organik. Nah, selain protein, yaitu seperti vitamin B, kemudian NAD, dan juga FAD. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu enzim sebagai biokatalisator. Nah, enzim sebagai biokatalisator, bahwasanya enzim ini dapat mempercepat reaksi kimia tapi tidak ikut bereaksi. Bio itu artinya makhluk hidup, sedangkan katalis itu mempercepat, yang artinya mereka itu dapat mempercepat reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Kemudian yang kedua itu sifat dari enzim bekerja secara spesifik, yang artinya enzim tersebut dapat bekerja sesuai dengan substratnya. Apabila enzim A, maka dia akan bekerja dengan substrat A. Nah, apabila enzim A bekerja dengan substrat B, maka dia tidak dapat bekerja. Nah, itu dapat dikatakan enzim bekerja secara spesifik. Kemudian yang ketiga, enzim itu tidak mengubah keseimbangan reaksi. Dikarenakan dia itu sifatnya biokatalisator, jadi hanya mempercepat reaksi kimia dalam makhluk hidup tanpa ikut bereaksi, maka dia tidak dapat mengubah keseimbangan reaksi. Kemudian yang keempat itu bekerja reversibel, artinya sifatnya itu bolak-balik. Dia itu dapat membentuk
dan juga memecah substrat seperti itu. Kemudian yang kelima itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, enzim ini dipengaruhi oleh suhu, oleh pH, oleh inhibitor, oleh aktivator yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang terakhir itu dapat digunakan berulang kali. Dikarenakan enzim ini tadi hanya mempercepat reaksi kimia dalam makhluk hidup tanpa ikut bereaksi, maka ketika enzim tersebut tidak rusak, maka masih dapat digunakan berulang kali. Yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi, terdiri dari suhu, konsentrasi enzim, inhibitor, dan juga aktivator. Yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini bagaimana dapat mempengaruhi enzim? Semakin tinggi suhu, maka reaksi kimianya itu akan semakin cepat gitu. Nah, semakin rendah suhu juga akan mempengaruhi semakin lambat reaksi kimia. Kemudian ada konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim ini pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin cepat reaksinya. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya itu ada inhibitor. Nah, inhibitor ini sering kita sebut bahwasanya zat yang dapat menghambat cara kerja enzim. Terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini adalah zat yang menghambat kerja enzim dengan cara bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif dari enzim. Nah, jadi ketika inhibitor ini menempel pada enzim, pada sisi aktif enzim, yang mengakibatkan substrat itu tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, akibatnya reaksinya itu terhambat. Kemudian, yang kedua itu inhibitor non-kompetitif. Kalau non-kompetitif ini yaitu ketika inhibitor ini akan menempel di luar sisi aktif enzim gitu. Nah, ketika inhibitor ini menempel, maka akan mengubah bentuk dari sisi aktif enzim sehingga substrat itu ketika berdekatan dengan enzim tidak cocok gitu. Jadi menghambat reaksi. Yang selanjutnya itu ada aktivator. Jika inhibitor ini menghambat, maka aktivator itu adalah zat yang dapat memacu kerja enzim. Nah, jadi ketika sebuah enzim itu kemudian dimasuki aktivator, nah maka dia akan mempercepat kerja enzim dengan substratnya. Yang selanjutnya ada cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah lock and key hipotesis atau sering kita sebut dengan teori gembok kunci, dan juga ada induksi fit hipotesis atau sering kita sebut dengan teori induksi. Yang pertama itu ada lock and key hipotesis atau teori gembok kunci. Nah, teori gembok kunci ini kita ketahui bahwasanya ketika enzim memiliki sisi aktif, kemudian akan berikatan dengan substrat seperti pada gambar di sana. Nah, gembok kunci ini itu akan sesuai. Jadi, enzim A hanya dapat berikatan dengan substrat A. Jadi kunci dan gemboknya itu sama, sesuai gitu. Nah, itu yang dapat berikatan, maka dikatakan sebagai teori gembok kunci. Apabila enzim A ini berikatan dengan substrat B yang sudah jelas sisi aktif dan juga bentuk substratnya itu berbeda, maka tidak dapat terjadi reaksi. Nah, jadi tidak dapat berikatan. Nah, hal tersebutlah yang kita sebut dengan teori gembok kunci gitu. Jadi yang sesuai, gembok yang sesuai dengan kunci yang sesuai. Nah, itu secara sederhananya. Kemudian yang kedua itu ada teori induksi. Nah, teori induksi ini di mana kita ketahui enzim itu ketika berikatan dengan substrat, maka dia akan mengubah bentuk sisi aktifnya itu menyesuaikan dengan substrat yang ada gitu. Nah, ketika substrat A kemudian mendekati enzim, maka bentuk sisi aktif dari enzim tersebut akan menyesuaikan bentuk dari substrat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan teori induksi. Baik, sekian pemaparan materinya, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat. Dengan adanya enzim-enzim ini, seharusnya kita dapat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana ketika kita makan nasi yang bulirannya besar, kemudian dikunyah oleh gigi, dan dibantu oleh enzim yang terdapat dalam mulut itu, akan mengubah senyawa yang tadinya kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Dan kita dapat merasakan rasa manis yang ada dalam nasi karena terdapat glukosa di dalam nasi tersebut. Nah, sekian pemaparan materi mengenai metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.